Video yang saya beri judul Kristen selalu kalah tetapi ngotot. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Saya pernah pelayanan itu sangat-sangat begitu berbeda dengan kalau mendoakan orang sakit, saya minta kesembuhan, tetapi malah mati. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di diri saya. Saya bukan dari kalangan Kristen, dari latar belakang Kristen bukan, tetapi saya dari Bani Kedar, Bani Ismail. Jadi sejak kecil saya tidak mengenal tentang Kristen, tetapi yang saya kenal adalah yang agama Ismail. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Suatu saat saya sakit saya itu sudah lumpuh. Jadi tubuh ini tidak bisa digerak. Jadi kalau yang bisa bergerak itu kanan, yang kiri tidak jadi silang begitu. Suatu saat saya sudah diusahakan berobat dan saya pernah dibawa ke tempatnya paranormal. Paranormal itu berkata kepada orang tua saya, anakmu sebelum jam 4 apapun yang diminta kasihno, sebab sudah jam 4 sudah tidak bisa menerima apapun, berarti sudah mati. Tapi pada saat itu saya juga berdoa sesuai dengan agama saya. Soal mati saya tidak takut, tetapi neraka saya tidak mau. Terus sebelum itu ada seorang hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, adik saya itu boleh mati tetapi biar mengenal Engkau dulu. Itu ada hamba Tuhan yang berdoa kepada saya, ternyata itu kakak saya. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Tapi saya masih keras hati, saya tidak mau menerima nasihat hamba Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya memang berperang antara mati dan hidup. Kalau mati saya tidak mau masuk neraka, tetapi saya tetap ingin masuk surga. Saya timbang-timbang, padahal selama ini saya belum bisa berbuat baik, mengamalkan yang baik. Mau tidak mau harus masuk neraka, padahal masuk neraka itu tempat pemurnian. Tetapi saya tidak mau masuk. Waktu itu saya bergumul dalam doa waktu sembahyang asar, sholat asar. Itu suatu saat saya dibawa kepada satu alam gaib. Alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu luar biasa, kalau di dunia itu tidak ada. Satu, saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala, yang panasnya tidak bisa diukur. Yang kedua adalah taman yang indah, di dunia ini tidak ada tempat seindah itu. Maka disitulah saya mendapat suara. Dua-duanya aku punya. Api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku. Taman untuk orang yang percaya kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah Isa Al-Masih. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Selang satu hari,
Saya naik sepeda ondel keliling ke tempat desa saya, sampai tetangga saya teriak-teriak, jangan naik sepeda dulu, nanti kamu roboh, jatuh dan sebagainya. Sebab saya sudah seperti kerangka yang naik sepeda. Suatu saat ada proses, ya. Saya perlu pekerjaan, sana kemari, akhirnya yang membawa itu seorang hamba Tuhan juga. Kamu harus terima Tuhan Yesus Kristus, sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan. Saya masih tawar-menawar. Akhirnya suatu saat saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Keluar semua. Ya, terus. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Saya pernah pelayanan itu sangat begitu berbeda dengan kalau mendoakan orang sakit. Saya minta kesembuhan, tetapi malah mati. Saya hitung sudah 20 kali mati. Saya trauma kan, Tuhan kalau begini tuh gimana? Saya minta supaya sembuh, tapi kok mati. Tapi sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan, oleh karena saya sudah diselamatkan, saya sudah mendapat anugerah, dan surga itu sudah disediakan. Pelacur dan pemungut pajak lebih dulu masuk surga. Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perang naga. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada penjual minyak. Matius 25 ayat 8 sampai dengan 10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab berita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Khusus 12 suku Israel, yang setiap sukunya boleh membawa 12.000 orang saja. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wahyu 7 ayat 5-8. Dari suku Yehuda, suku Ruben, suku Aher, suku Naftali, suku Manasye, Shimeon, suku Lewi, suku Isakar, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Benyamin, masing-masing 12.000. 7. Terdapat hajatan. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Inilah suatu kesaksian saya yang dari dulunya bukan dari keluarga Kristen, dari Bani Ismail. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Inilah suatu kesaksian saya yang dari dulunya bukan dari keluarga Kristen,
dari Bani Ismail. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Maka satu hal saya tekankan kepada siapapun, kalau masuk surga itu harus Pelacur dan pemungut pajak lebih dulu masuk surga. Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.